next generation consumer, Gen Z lah, milenial semua. Mereka kalau disurvei brand apa yang mereka suka beli. Quality of course, price harus kompetitif. Tapi kalau quality sama price-nya oke, yang perception-nya brandnya peduli lingkungan, peduli masyarakat. Itu akan lebih high. Terus ada yang bilang sama saya, Tom, aduh, gue kayaknya sekarang harus pakai nih. Tahu gak kenapa? Karena anak saya pulang dari sekolah bilang, Pak, kita kan pabrik plastik. Atau barang kita kan pakai banyak packaging plastik. Udah pakai yang ramah lingkungan belum? Kayaknya gue harus kerja sama lu. Untuk umat manusia menyongsong abad yang lebih modern dan berkesinambungan lagi, kita harus upgrade kamu ya, sehingga kamu bisa tetap berkontribusi, hubungan kita tetap mesra, tapi sampahnya tidak meracuni anak cucu kita. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi bersama Kotomi Wong. Hari ini Kotomi kedatangan tamu spesial, yang kadang-kadang aku nggak habis pikir ya. Orang udah sekolah tinggi, karir udah internasional, kerja di perusahaan besar, tapi bisa hidup nyaman di luar negeri, itu punya satu pikiran yang agak berbeda. Dia mengambil arah yang tidak umumnya dilakukan orang-orang. Dalam kondisi nyaman, dia memilih pulang ke Indonesia, walaupun 1001 ya harapan ada di negara lain, tapi dia memilih untuk memikirkan nasib Indonesia ke depan. Mulai dari sampah plastik, singkong, bahkan sampai masa depan bumi pun dia pikirkan. Saya mau sambut tamu yang spesial, ya, dan namanya unik sekali. Tommy dan Tommy, ya kan? Tommy Ciptajaya, welcome to my podcast. Aduh, Ko Tommy, terima kasih banget nih. It's my honor actually to be here. Dan saya senang sekali bisa di sini hari ini. Apa yang mendasari dengan segala fasilitas yang ada, Anda memilih untuk pulang kembali ke Indonesia? Itu penasaran dari tadi tuh. Selalu ada bagian dari saya yang merasa sebenarnya saya siapa sih gitu kan? Diri saya siapa gitu? Identitas saya siapa? Kenapa saya bicara Indonesianya fasih? Dan Indonesia itu apa gitu, karena saya cuma tahu menikmati Indonesia aja, main sepak bola dan lulus SMA gitu kan. Tapi sebenarnya menjadi orang Indonesia itu artinya apa? Dan privilege untuk sekolah dan melihat luar negeri dengan segala kemajuannya itu untuk apa? Kalau hanya untuk nyaman saja nggak apa-apa juga, sama sekali nggak ada salahnya juga. Tapi saya kok merasa sebenarnya kalau lihat Indonesia, sayang ya, kelihatannya potensinya begitu banyak gitu loh. Ya, jadi saya kombinasi antara realisasi jati diri saya sebagai orang Indonesia sama privilege yang sudah mendapat edukasi S1, S2 di luar negeri. Saya merasa I want to be part of Indonesia story gitu loh. Ada satu relung hati yang empty gitu ya? Yes, jadi merasa kayaknya kalau saya rasanya berkiprah di tempat di mana rasanya Tuhan panggil saya di Indonesia ini. Jadi that selama will satisfy me juga gitu. Jadi sebenarnya jadi waktu saya putuskan untuk balik, kan tes dulu sebagai konsultan, saya kerja di manajemen konsultan gitu loh di Asia Tenggara dan Indonesia main marketnya. Saya putuskan untuk kembalikan permanent resident, ya mama saya juga semua saudara, ini anak saya blow on atau crazy atau blow on dan crazy gitu kan. Why gitu kan. Nah buat teman-teman, Tommy ini bukan cuma pakar strategi ataupun investasi, tapi dia seorang yang peduli sama lingkungan. Nah hari ini, Tommy ini ada mendirikan Green Hope bersama Pak Sugianto Tandio. Sebuah perusahaan yang mencoba menjawab krisis sampah plastik lewat inovasi berbahan dasar singkong. Tom, udah sekolah luar negeri. Zaman dulu itu kan ada lagu madu racun ya, ada anak singkong. Iya, anak singkong, anak keju. Apakah karena trending lagu itu yang bikin kamu kayak panggilan jiwa untuk kembali, atau memang ada hal yang kamu lihat something special di singkong? Iya kali ya, kita anak singkong ya semua di sini ya. Kita bisnis itu harusnya exist to create good product and service atau mengatasi meaningful problems. Sederhana, saya mikirnya begitu. The bigger the problem is, sebenarnya the bigger opportunity bisnis itu untuk menciptakan nilai. The bigger of the problem. Yeah, the bigger the problem, the bigger value creation. The bigger pula opportunity-nya. Yes. Dan profit buat kami itu a function of berapa dari value yang kita ciptakan kita bisa capture karena nilai tambah kita bagi, bahkan saya juga bayanginnya bukan shareholder saja, tapi stakeholders.
segenap pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya pemegang saham, tapi pegawai, petani-petani kita, dan macam-macam semua stakeholder di dalam misi bisnis ini. Buat saya mental model bisnis itu seperti itu. Sehingga bumi ini bisa sustainable dan anak cucu kita bisa sustainable. Kalau bisnis yang hanya misalnya sangat sederhana banget, ambil doang, ekstraktif dan merusak everything else, itu kan berarti sebenarnya dia merugikan the whole planet ya, the whole people ya. Jadi saya berangkat dari cita-cita saya kalau mau bangun perusahaan tuh perusahaan-perusahaan yang mempunyai misi seperti itu. Nah kebetulan ketemu Pak Sugi, misi yang dibawa adalah karena teknologinya teknologi inovasi material, menciptakan plastik jenis baru yang carbon footprint-nya lebih rendah, asalnya renewable, dan hasil akhirnya terurai tidak menjadi mikroplastik. Ya berarti misinya adalah mengatasi masalah pencemaran polusi sampah plastik. Gitu. Jadi kalau ditanya awalnya apakah I'm a greenie, I'm a really fanatic sustainable guy, enggak juga. Tapi saya sangat passionate, I love to solve meaningful problems gitu. It keeps me going. Dan sama partner saya, sama Pak Sugi, kita luncurkan ini 10 years ago, udah lama juga. Oke Tom, biar supaya penonton juga pada mengerti nih ya. Apakah yang biasanya sekarang ditunggu-tunggu sama kaum ibu-ibu, paket itu pembungkusnya, plastiknya itu bisa dari bahannya kamu? Yes, bisa. Betul ya? Bisa. Jadi yang paket-paket itu bisa ya dibungkus dengan bisa. Saya juga nungguin paket kok. Gitu ya? Saya juga nungguin paket kok. Iya. Bisa. Jadi namanya polymailer bag. Polymailer. Ya, itu bisa. Kita di Bali juga banyak ya jualan fashion industri. Biasanya kan fashionnya sustainable bahannya. Nah, dia butuh packagingnya juga sustainable. Kotomi benar, kita harus sebenarnya di bisnis ini adalah bisnis bercerita juga sih. Itu penting. Untuk storytelling, kenapa sih penting untuk go green? Kenapa benefitnya untuk Anda? Nah, benefit ini bukan hanya benefit moral ya. Kita udah bicara nilai dan moral itu penting banget. Tapi ini benefit buat brand equity kamu. Brand kamu semakin dikenal. Karena banyak orang bilang, aduh bisnis sustainability nggak cuan. Apalagi kalau bisnis menyangkut waste gitu, waste management. Aduh nggak cuan. Itu kok kalau pernah dengar nggak tahu. Gitu. Iya kan? Itu ada benernya juga, karena orang siapa sih yang mikirin sampah gitu kan, dan siapa yang mau alokasiin uang untuk sampah, ngurusin sampah. Jadi problem memang challenging. Tapi kalau kita di material innovation itu di hulu, karena di hulu itu kita bisa bekerja sama dengan brand-brand yang progresif. Nah, kenapa brand-brand progresif ini mau go green? Nah, harapan saya, ini true story dari pengalaman kita. Kita 10 tahun kan ya, dan sejak COVID, kayaknya kecuali tahun pertama COVID, kita setiap tahun grow terus. Termasuk tahun kemarin masih growing terus. Kita benar-benar bersyukurlah, saya manusia berusaha, Tuhan yang bantu ya. Nah, itu tuh kenapa bisa grow terus? Saya bisa melihat sih kok bahwa next generation consumers, bukan next generation bahkan sekarang, today's generation consumer, Gen Z lah, milenial semua. Mereka kalau disurvei apapun juga, kalau brand apa yang mereka suka beli, quality of course, price harus kompetitif, tapi kalau quality sama price-nya oke, yang perception-nya brand-nya peduli lingkungan, peduli masyarakat. Itu akan lebih high, menjadi priority. Dia pilih yang itu. Dan itu persentase of people yang pressuring the brands untuk go sustainable tuh semakin lama semakin tinggi. Itu satu, jadi pressure-nya dari sisi brand, karena tarikan dan permintaan masyarakat ini udah ada. Terus kedua, dari baik brand maupun yang punya pabrik-pabrik plastik nih yang sekarang. Suka ada yang bilang sama saya, Tom, aduh, gue kayaknya sekarang harus pakai nih. Tahu gak kenapa? Karena anak saya pulang dari sekolah bilang, Pak, kita kan pabrik plastik. Atau barang kita kan pakai banyak packaging plastik. Udah pakai ramah lingkungan belum? Kayaknya gue harus kerja sama lu. Believe it or not, next generation itu ternyata semakin cerdas, semakin ternyata peduli. Sales team saya. Nah, tren itu yang memberi kami harapan, sejujurnya. Karena tanpa ada tarikan-tarikan dari situ, kita dorong terus dari teknologi doang lama. Nah, tentunya berarti kalau disederhanakan nih, artinya paket-paket tadi sebenarnya pembungkusnya bisa dari bahan dasar singkong. Sesimpel itu? Bisa yang dari bahan dasar singkong, ataupun kita juga ada teknologi yang oxium yang pakai plastik biasa,
tapi membuat mudah terurai. Jadi green juga. Nah, ini dia. Ya. Sama-sama. Ya. Jadi kalau yang dari singkong itu dia sumbernya sudah green dan dia terurai. Ya. Kalau yang ini EcoPlus Naturloop. Ya. Kalau Oxium itu sumbernya bisa dikawinkan dengan plastik biasa, minyak biasa. Ada Oxium, ada EcoPlus ya. Iya, Oxium EcoPlus. Nah, yang Oxium ini dia lebih murah lagi, cost kompetitif. Jadi almost the same price, almost. Oke. Jadi dia bisa go green, tidak mencemari lingkungan kalau udah jadi buang, terekspos sama matahari, panas, segala, dia terurai nggak jadi mikroplastik. Nah itu juga sangat dicari sekarang ya. Nah kalau misalnya to the point lah sebagai pebisnis nih Tom, kalau orang bilang pakai plastik atau pakai produknya kamu, apakah harganya, kan orang pasti akan sensitif. Ujung-ujung pebisnis itu sensitif, sedikit harga ada beda aja udah pasti jadi concern kan. Apakah harga kamu bisa kompetitif dengan plastik-plastik yang ada? Jadi sekarang itu kalau Pak Kotomi paham, kita kan produksi raw materialnya nih sama patennya nih, IP-nya. Terus kita bisa kerjasama sama pabrik-pabrik plastik. Terus di sini ada brand nih, brand-brand yang bisa beli dari sini atau beli dari kita juga. Nah, kalau buat pabrik plastik, aku bilang sama mereka, capek kan produksi plastik doang. Karena komoditas udah 50 tahun. It's all about price. Ya, Nggak ada harga. differentiation. Banting-bantingan harga, adu cepat mesin, adu murah. Mereka lelah. Sebenarnya green is a good differentiation. Melalui green bersama kami, kita bisa penetrate new market, bisa dapetin new customer. Apalagi kalau brand-brand yang progresif. That's the value proposition for them. And they like it. Some of them benar-benar jadi maju, berpartner sama kita. Dapat market baru, dapat pangsa pasar baru. Terus kalau buat brand, ya kita bilang kamu harus mengkomunikasikan brand kamu meaningnya apa sebenarnya di hati pembeli. Ya kan, bukan cuma rasanya enak. Storytellingnya. But they want to have a brand they can trust, right? Yes. What is the brand they can trust? Brand they can trust is brand that cares about them. Earth. Care about the earth. Care about the future of humanity. Iya. Brand yang dipercaya adalah brand yang peduli pada manusia dan juga peduli pada lingkungan serta bumi. Betul. Oke, itu kan kalau buat masyarakat cerdas, yang masyarakat yang mungkin mid to high. Nah, tantangannya sekarang kan kalau kepada masyarakat mid to low nih, gimana Tom? Wah, Kotomi bagus nih pertanyaannya. Saya pribadi ya, awalnya saya pikir oke, saya juga kelas menengah lah, maksudnya nggak terlalu paham. Mungkin Kotomi with your track record paham banget tuh di bawah tuh ya benar-benar seperti apa. Dan asumsi kita mereka tidak tahu dan mereka nggak punya kapasitas untuk peduli. Asumsi dasar. Karena harus cari makan dulu aja. Tapi dari apa yang pengalaman kita, ternyata mereka tahu. Kenapa? Karena dan mereka dekat dengan konsekuensi dari sampah plastik yang tidak tertangani. Banjir, ya kan? Plastik menyumbat kemana-mana, ngapung di rumah-rumah. Mereka dekat dengan krisis lingkungan. Kesian loh, kelas menengah, kelas bawah sebenarnya yang paling dekat dengan krisis lingkungan. Jadi mereka tahu, this issue mereka tahu. Kedua, mereka mau nggak berpartisipasi? Jawabannya mau. Mau. Kita survei, kita tanya, kita coba di pasar tradisional, mau. Tapi tantangannya ada. Tantangannya apa? Tantangannya gimana kita bisa melayani mereka dengan inovasi bisnis model. Kita udah ada inovasi produk, bisnis modelnya memang harus diperbaiki juga, inovasi juga. Contoh soalnya, kita kan misalnya bikin nih kantong belanja, kantong sampah yang ramah lingkungan kok. Aku pikir, oke, keluar dari factory, harga kita benar-benar jaga, cuma beda dikit banget lah. Kan di dunia ini ternyata konvensional ya, dunia konvensionalnya banyak pakai distributor. Begitu masuk ke distributor lihat, ini plastik plus nih. Saya ada plastik konvensional, ini plastik plus nih. Plastik konvensional buat saya cuan dari sisi volume, di sini cuan dari sisi harga. Jadi dia naikin ke agen, tambah mahal lagi, sampai ke masyarakat tiba-tiba 2 kali lipat. Aku sampai pusing 2-3 kali lipat. Kok bisa? Ternyata supply chain-nya yang harus dibenahin. Supply chain. Kan idenya kan, jangan dong you maintain volume sama ini dinaikin. Harusnya idenya yang konvensional pelan-pelan turun, yang green yang ini toh harganya
sebenarnya udah Iya. kompetitif. Jangkau dulu masyarakat bawahnya Betul. melalui harga gitu Betul. Jadi jangan ya. justru harusnya tuh replace yang konvensional, bukannya kamu pertahankan dua-duanya dan ini jadi high end product gitu, padahal kita pricingnya dari awal juga sudah mass market gitu loh. Oke. Nah itu berarti untuk melayani teman-teman yang di menengah bawah itu kita benar-benar butuh inovasi. Makanya Ya. ini harus dikerjain rame-rame sebenarnya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih satu game nih ya. Challenge nih buat Tommy nih. Berarti kan kita harus berpisah nih dengan kantong plastik. Nah, saya pastinya akan meminta nih coba bikinin sebuah pidato perpisahan Tommy dengan kantong plastik yang sekarang ini sangat banyak dan numpuk, bahkan Atau perpisahan. masih dipikirkan caranya bagaimana. Karena untuk mereka punah dan hilang itu nggak bisa ya. Nggak Lama sekali sederhana. waktunya gitu ya. Ya, ya. Oke. Dan untuk ganti juga nggak sederhana. Oh Ya, ini oke. Kotomi gamenya Ya. susah-susah nih. Aduh. Nah, gimana nih? Oke, ini saya familiar Ayo. banget. Ini namanya kantong plastik, kelihatannya konvensional nih. Hmm. Mungkin bijinya bisa dari biji plastik murni ataupun dari daur ulang ya, Ya, mungkin, oke. tapi dari murni. Kebanyakan problemnya gini kok, habis dipakai. Mm-mm. Mungkin kadang-kadang rakyat pakai sekali 2 kali terus dibuang. Buang kadang-kadang ngapung ke sungai. Ya. Karena nilai materialnya dibandingkan usaha kita untuk kumpulin, cuci, dan daur ulang seringkali ini terlalu murah. Ya. Bahasa pemulungnya adalah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. That is the core economic problem of plastic. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus upgrade dia. Jadi mudah terurai dan kita pastikan jangan bocor. Jadi kalau dia ke TPA, dia terurai di sana, aman gitu loh. Sehingga tidak perlu spend more money untuk coba di usaha-usaha lain. Ya. Nah, artinya apa? Fungsionalitasnya kita masih butuh. Fungsinya masih tetap butuh. Masih kita butuh. Yuk, kalau nggak beli ikan, beli daging, beli apa-apa di pasar tradisional gimana? Ya, oke. Ya. Jadi saya perpisahan nih sama Iya. ini. Oke. Bikin pidato perpisahan nih. Oke, sahabatku tercinta, kantong kresek hitam ya namanya, yang sudah melayani umat manusia mungkin sekitar 50 tahunan dari sekarang. Lebih mungkin ya. Dedikasi komitmennya sudah teruji. Dia membungkus makanan, melindungi makanan, menjadi medium transportasi barang-barang yang sangat berguna. Jadi dedikasi beliau ini sangat luar biasa. Namun harus diakui karena kita memakainya juga kurang bijak, sering tercecer di mana-mana. Karena harganya juga sangat murah, sering tercecer di mana-mana, disia-siakan atau bocor kemana-mana. Ini menjadi pecah-pecah jadi mikroplastik. Dan dampak negatifnya kepada umat manusia dan anak cucu kita sangat negatif kalau sudah tidak dipakai lagi. Jadi saya mohon izin, sebenarnya bukan hanya berpisah, tapi kita upgrade. Kita upgrade untuk umat manusia menyongsong abad yang lebih modern dan berkesinambungan lagi. Kita harus upgrade kamu ya. Sama seperti kita sudah banyak sekali mengupgrade semua pola konsumsi kita kan. Mobil juga saya dengar udah banyak upgrade ya. Jadi electric vehicle ya. Kurang lebih sama. EV. Izinkan saya mengupgrade Anda. Saya akan bekerja sama dengan berbagai sahabat di bidang lingkungan dan di bidang pabrik-pabrik plastik untuk sama-sama mengupgrade dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Sehingga kamu bisa tetap berkontribusi, hubungan kita tetap mesra, tapi sampahnya tidak meracuni anak cucu kita. Iya, wow, oke, keren. Iya, jadi bukan memusnahkan yang sudah berjasa, tapi mengupgrade ya menjadi lebih ramah lingkungan. Ya. Dalam perjalanan kamu nih Tom, ya, pastinya ada kebijakan-kebijakan yang sangat suportif terhadap industrinya kamu ini. Tapi juga pastinya ada kebijakan-kebijakan yang justru menentang ataupun menghambat kamu punya perkembangan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti apa sih dari pengalaman kamu? Ya, jadi karena tadi pemerintah sih harusnya sadar sekarang ya bahwa kalau tidak lakukan apa-apa, nggak ada progres yang signifikan, itu biayanya akan besar sekali buat negara kita. Ya, dari sisi kesehatan, lingkungan, tourism, dan lain sebagainya. Nah, jadi tantangannya adalah bikin kebijakan yang benar-benar sesuai dan memfasilitasi solusi-solusi yang memang efektif di dalam konteks Indonesia. Contohnya? Contoh, Singapura sama Indonesia itu dua konteks yang sangat berbeda.
Oke. ya kan? Singapura tidak ada tanah yang setiap dia punya tuh harus untuk living atau komersial Ya. atau perlindungan alam. Indonesia masih banyak, sehingga di Indonesia kenyataannya banyak landfill, TPA namanya, tempat pemprosesan akhir. Nah, landfill itu harusnya jangan open, dibuka aja, dumping ya, jadi kesian yang di Bantar Gebang dan lain sebagainya. Metan kok itu kemana-mana, sama CO2, dan itu merusak lingkungan dan orang-orang yang tinggal di sana pada saat itu juga kesian. Nah, itu sebenarnya ada teknologi dan cara untuk meng-upgrade itu. Yaitu kita bisa bikin control landfill atau sanitary landfill yang setiap hari kita cover. Kita tutup dengan bioplastik juga bisa, sehingga CO2 metannya tidak ke atas, bahkan karbon kreditnya bisa kita jual dengan meng-upgrade landfill itu. Nah, bayangkan diskusi tentang landfill, kalau dengan solusi saudara-saudara kita di Eropa nggak make sense, mereka tidak punya landfill. Jadi mereka nggak paham tuh. Mereka nggak paham bahwa kalau saya tanya, tahu nggak kenapa landfill kita panas atau terus, karena itu biodegradasi, terurai. Kita tuh diberkahi sama Tuhan, lingkungan yang panas, lengket, itu tuh sebenarnya berkah. Yaitu sampah kita mudah terurai sebenarnya. Tapi kita harus fasilitasi dan jangan bocor gitu loh. Di Eropa kok, coba during musim dingin ya, you tinggalin kue basah atau roti di depan, itu bisa berminggu-minggu, berhari-hari nggak apa-apa kan? Coba di Jakarta, di Indonesia. Satu hari jamuran. Sore jamuran kan? Tapi itu sebenarnya asam terurai. Kan? Itu biodegradasi. Itu keuntungannya kita di Itu Indonesia. Fermentasi. Wow. Jadi teknologi kita, biodegrade fermentasi itu teknologi yang bersalaman dengan konteks alam Indonesia. Karena logika berpikirnya berarti itu teknologi yang paling ekonomis dong. Kita kan butuh keekonomian ya. Karena kita tuh udah full of the little guys, the microbe, jamur dan lain sebagainya. Kita kalau bikin apa-apa justru pakainya anti jamur, anti UV stabilizer kan. Kalau di Eropa lebih nggak butuh. Nah, itu tuh ada perbedaan solusi, perbedaan optimalitas, perbedaan cost. Kalau solusi-solusi kita hanya impor tanpa berpikir kritis tentang itu. Nanti seperti pasang AC gede-gede di padang gurun gitu kan. Ngerti ya? Nah, betul, itu tantangan pemerintah. Sekali lagi, Indonesia punya, Indonesia bisa mindsetnya. Harus percaya diri bahwa kita buat solusi-solusi sampah pun harus sesuai lokal konteks loh. Harus sesuai lingkungan lokal loh. Harus sesuai kompleksitas lokal kita loh. Iya kan? Itu solusi yang paling promising. Jadi buat saya, pemerintah harusnya sih bisa lah mendukung semua inovator-inovator lokal untuk menjadi bagian dari solusi. Karena kearifan lokal dan teknologi lokal itu penting sih. Sebenarnya Tom, kamu kan udah lama di bidang ini. Apa sih yang bisa menghalangi sustainability-nya daripada kamu punya bidang ini? Dan istilah ada Kotomi dengar tentang less ego, more eco. Boleh dijelasin? Oke, itu my favorite verse tuh. Karena di bidang sustainability ini kadang-kadang yang saya lihat ya kok ya, saking passionate-nya kita merasa solusi kita terhebat. Yang lain kita kata-katain jelek lah, greenwashing lah, apalah. Bayangkan kamu kalau jadi pemerintah, saya datang, Kotomi, ini pokoknya pakai kita aja, yang lain semua salah. Besok dia yang datang, pakai dia aja, yang lain semua salah. You sebagai pengambil kebijakan gimana? Stres gak? Bingung kan? Salah-salahan. Dan bingung kan? Yang mana nih? Jadi less ego more eco tuh di dalam konteks di mana setiap dari kita tuh sebenarnya membawa potongan puzzle piece untuk kita bisa rangkai bareng. Nggak ada yang bisa mengatasi semua masalah sampah plastik just by one solution. Impossible. Saya udah lihat semua. Impossible. Jadi ada tuh tempatnya di mana pengurangan pemakaian plastik ada tempatnya. Tapi kalau butuh higienis, butuh sampai ke pelosok-pelosok, then you need packaging, you need plastik. Ya kan? Ada tempat di mana kita pakai ulang, bisa solusi itu. Tapi kalau kita butuh shipment internasional, fast moving consumer good ke 17.000 pulau, you need packaging. Nah, packaging itu ada solusi daur ulang kok, yaitu kalau udah jadi sampah, dipisahin, dikumpulin, dilelehin, dicacah, dibikin biji plastik lagi. Nah, itu misalnya botol-botol mineral. Kosmetik. Botol kosmetik lebih kecil lagi, botol mineral, tapi yang paling ini bersih kok. Dia bisa jadi polyester yarn, jadi benang, jadi baju. Nah, itu bisa didaur ulang. Silahkan rute daur ulang.
Nah, jadi pemerintah juga misalnya mau canangkan, oke nanti dari PET botol semua 2030 kalau bisa semua udah daur ulang. Oke, Ya. good. Tapi sekitar 40% dari sampah plastik kita itu film. Film itu maksudnya itu yang fleksibel. Oke. Bungkus noodle, Hmm. bungkus roti, itu semua kan tipis-tipis kecil-kecil dan Iya. kalau udah dipakai minyakan semua. Hmm. Nah itu untuk menyelamatkan material itu butuh $1, padahal nilai material 5 sen. Iya, jadi harganya cost-nya nggak Minus sesuai. 95 sen. Yuk kalau Iya, mau, iya. lu mau mensubsidi Iya. waste processing itu nggak bakal ada budgetnya enough. Yes. Sehingga itu mudah terurai aja. Nah, kan kebayang ya kok ya, setiap aplikasi ada jalur solusi yang optimal masing-masing. Iya. Nah, Diadaptasi. disinilah setiap R tuh mau reduce, mau reuse, mau recycle, mau kita ya Iya. kan renewable, return to earth, biodegradable, jangan ego. Iya, iya. Jangan merasa hebat sendiri. Iya. Kita ada market sendiri-sendiri Iya. yang harus kita kerjakan dengan rajin. Iya. Kerjakan sehingga bahu-membahu bantu pemerintah. Iya. Jangan bikin pemerintah bingung. Tapi ya aku minta tolong juga selalu ke pemerintah. Lihat secara holistik seperti itu sehingga you bisa memfasilitasi koridor-koridor ini maju. Jangan biarkan bercampur-campur kacau balau semua itu loh jadinya akhirnya. Iya, iya. Dan akhirnya kita gagal maju. Iya. Kalau gitu kan. Less ego, more eco. Kalau suatu hari nanti anak muda Indonesia bertanya, apa kesalahan terbesar generasi kami yang terdahulu terhadap bumi? Menurut kamu apa jawabannya? Saya udah merenung, jadi banyak merenung nih, kok dalam-dalam ya. Sebenarnya kita di bidang sustainability, kelestarian ya, keberlanjutan. Itu core problemnya apa sih? Problem mendasar kita. Ini bukan problem mendasar kita, akhirnya konklusi saya adalah bukan masalah teknis. Bukannya kita butuh teknologi lebih baik. Kita butuh itu, tapi itu bukan paling mendasar. Problem mendasar juga bukan masalah salah si Ono, salah si ini, negara itu lebih banyak, negara ini lebih kurang. Bukan itu mendasar. Problem mendasarnya adalah manusia kalau serakah. Greedy. Jadi greedy. The core problem of sustainability is greed. The enemy of sustainability is greed. Keserakahan. Siapa yang bilang ya? Apakah Gandhi atau siapa yang bilang? The planet has enough for every single person. Wow. Tapi the planet doesn't have enough for one greedy person. Karena kita terus mau more, akhirnya kebablasan lah. Iya kan semuanya. Yeah. Padahal ada batas optimal ya kok ya. Yeah. How much more things sih we need? How much more money? How much more cars Yeah. we need? Setelah lewat batas tertentu udah hambar ya. Sunset. Yeah. Iya kan? Yeah. Yeah. Mungkin itu sih renungan saya. Generasi kita, saya berharap bisa lebih arif. Bukan generasi yang more. Yeah. Atau menyalahkan generasi sebelumnya. Gitu Yeah. ya. Tapi mengambil peran aktif untuk mulai peduli. Tidak ada yang terlambat. Yes. Selama kamu nggak jadi yang greedy tadi. Betul. Dan saya yakin itu akan membawa kita ke tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi juga gitu menurut saya. Yeah. Saya nggak pernah lihat orang greedy person yang happy sih, jujur aja. Kan greedy ya, jadi by definition kurang terus ya. Tidur pun lagi mikirin what else gitu kan. Yeah. The moment you buy the toy, then you suddenly bilang, aduh, now I can buy this, I need that one actually, not this one. Jadi nggak pernah lihat orang greedy yang happy anyways. Jadi mungkin sama-sama generasi kita mungkin bisa mendefinisikan what is a good, rich and meaningful life. Good and meaningful life. Yeah. Meaningful life. Yeah, and maybe that's life will lead to sustainability. Yeah. Thank you, Tom. Obrolan hari ini membuat saya tersadar banyak hal. Bahwa Indonesia bukan cuma sekedar Indonesia punya, tapi Indonesia bisa. Dan itu dimulai dari setiap kita mengambil peranan, mulai peduli tentang masa depan bumi. Bukan tentang menyalahkan kemarin, tapi mengambil langkah pasti untuk ke depan. Kalau kalian tertarik untuk perbincangan seperti ini, kalian bisa terus follow channel ini, dan pastinya Kotomi hari ini bersama Tommy ya sudah membagikan sesuatu yang sangat spesial menurut saya, sebuah perjalanan tentang bagaimana semua ilmu yang dipelajari dari luar negeri dibawa kembali ke Indonesia untuk dikembangkan di bumi pertiwi. Bagaimana dengan Anda?
Kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya bersama saya, Kotomi Wong.